Globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi secara umum adalah sebuah fenomena peradaban manusia yang bergerak dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu sendiri. Bagaimana globalisasi terjadi? Proses globalisasi berlangsung dengan sangat cepat dan sistematis. Dimulai sejak kemunculan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemunculan teknologi informasi dan komunikasi menggerakkan globalisasi karena kita dapat dengan mudah memperoleh informasi. Apa dampak globalisasi? Sebagai sebuah fenomena, globalisasi tentu memiliki dampak. Globalisasi memiliki dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan berbagai kegiatan, peningkatan taraf hidup, dan perubahan tata nilai menjadi lebih rasional. Sedangkan sisi negatif dari globalisasi adalah timbulnya perilaku konsumtif, individualisme, dan munculnya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Imperialisme media sebagai salah satu dampak dari adanya globalisasi, maka imperialisme media perlu untuk dikaji. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imperialisme adalah sebuah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Lantas, apa itu imperialisme media? Imperialisme media adalah sebuah proses kepemilikan, struktur, distribusi, dan konten media yang hampir semua negara tunduk pada satu tekanan eksternal dari negara lain. Imperialisme media menjadi akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat, namun hanya di beberapa negara yang maju saja. Teknologi pun sebagian besar berasal dari negara-negara barat yang perkembangannya pesat secara teknologi industri. Maka tak heran jika negara-negara maju seperti Amerika dan negara barat lainnya menjadi kiblat teknologi dan media di seluruh dunia. Contohnya seperti keterikatan kita dengan berbagai macam produk elektronik import dari berbagai negara, aplikasi-aplikasi mobile yang saat ini kita gunakan, serta program-program lain yang dapat kita akses melalui internet. Hampir semuanya, itu berasal dari negara-negara barat seperti Amerika dan lain-lain. Ketergantungan global. Apa itu ketergantungan global? Ketergantungan global adalah sebuah pernyataan yang meyakini bahwa dunia terbagi menjadi dua, yakni ada negara yang kaya dan ada negara yang miskin. Terjadi kesenjangan antara dua pihak ini. Teori dependensi atau teori ketergantungan adalah teori yang mengemukakan dan mencermati hubungan antar dua negara, yakni negara dunia ketiga dengan negara sentral sebagai sebuah hubungan tak berimbang. Contoh ketergantungan seperti ketergantungan impor barang dan ketergantungan atas teknologi. Selanjutnya, konsumerisme. Konsumerisme adalah sebuah perilaku konsumtif yang terjadi secara berlebihan akibat kemunculan budaya populer. Budaya populer sendiri adalah budaya yang muncul karena pola konsumtif yang didukung oleh perkembangan teknologi. Bagaimana konsumerisme terjadi? Kemunculan media dan pola konsumtif menggeser ikatan sosial yang ada di antara masyarakat, di mana yang tadinya kita memandang sesuatu dari nilai moral dan kognisi, bergeser dari nilai estetik atau dari segi keindahan. Manusia tak lagi bisa mengatur gagasan dan perasaannya sendiri, tetapi lebih diatur oleh media yang berkembang. Si Jawad Bauman mengemukakan bahwa hubungan antar manusia bukan lagi sebagai neighbor, tapi sebagai stranger. Kemunculan konsumerisme salah satunya disebabkan oleh kemunculan para public figure atau selebritis, di mana lifestyle atau gaya hidup mereka yang konsumtif dan glamor menyebabkan pergeseran nilai kemanusiaan, karena tidak sedikit dari mereka yang memiliki penggemar dan mengikuti apa yang mereka lakukan. Konsumerisme mensugesti
bahwa manusia dilihat dari apa yang mereka konsumsi, bukan dari apa yang mereka produksi. Dampak konsumerisme adalah terjadinya pemborosan, kesenjangan sosial, dan persaingan strata sosial. Kesimpulannya, globalisasi adalah hal yang tak dapat dihindari, namun kita selalu bisa memilih bagaimana cara menyikapi globalisasi.